Eh, Sekarang contoh direct object yang memakai hina ya. Matius 12 ayat 16. Matius 12 ayat 16. Ya kan? Nah, misalnya ini ayat 16 kai epetimesen autois hinamen aneron auton oisosin. Nih ya. Nih. Nah, kamu perhatikan ini aja. Ini jelas berapa independent clause? Satu, ya kan? Subjeknya apa? Subjek predikatnya mana? Subjeknya apa di situ? Ini third person singular di dalam epithemism itu, ya. Orang ketiga tunggal. Third person singular. Oke. Okay? Nah, predikatnya mana? Ini epithemism ini semuanya nih, ya. Ini semua predikatnya di sini. Subjeknya ada di dalam subjeknya ada di dalam kata kerja ini. Kalau kamu parsing epithemism apa itu? Verb, indikatif, aorist, aktif, third person singular. Maka subjeknya di situ apa? Third person singular. Orang ketiga tuh tunggal. Dia, ya, dia mengingatkan mereka. Oke. Nah, coba kamu lihat di sini. Kalau predikatnya adalah epithemism, autois dan seterusnya. Nah, sekarang spomanya, kamu perhatikan. Subjek predikatnya sudah ya. Nah, ada objek nggak di situ? Lihat spomanya, subjek predikatnya tadi udah. Objeknya ada. Ini. He, hina. Nah, ini dia. Tapi objeknya berbentuk apa? Clause, clause apa namanya? Dependent clause atau substantival clause, ya kan? Yang pakai he, hina. Nih, hina plus subjunctive. Jadi dia bisa dari objek, ya. Nah, hina ini direct objeknya. Kalau kita terjemahkan, uh, dia mengingatkan atau memperingatkan mereka apa itu? Hina me faneron auton poiesim. Ya, jangan memberitahu siapa dia. Jangan memberitahu siapa Yesus itu. Oke, itu adalah objeknya ini. Nah, cuma objeknya bentuknya substantive clause atau dependent clause. Jadi kalau dia bentuk clause, maka kamu juga harus tahu di sini, ya. Ini bentuk clause. Nah, di sini ada subjek predikatnya lagi, ya kan? Ini kan hina. Ada subjek predikatnya lagi. Nah, subjeknya apa? Pesan plural ini subjeknya. Predikatnya poisosin, auton, faneron, me. Jangan memberitahu siapa? Ya, siapa dia. Oke, ini ya, ini subjeknya di sini. Third person plural.
Poisosin, auton, vaneron, me ini adalah predikatnya. Nah, lalu spomanya apa? Auton. Ya, vaneron ini predikat nominatifnya. Auton ini objeknya. Nah, kamu perhatikan di sini, ini semua namanya substantival clause sebagai objek dari epetime. Ya, jadi kalian perhatikan ini semua masih contoh-contoh ya. Nah, di sini nanti saya kasih kalian analisis ya, saya nanti kasih beberapa latihan gitu ya. Ya, ngerti apa substantival clause itu. Oke. Nah, sekarang relatif pronoun. Relatif pronoun yang pakai ho, misalnya Lukas 11 ayat 6. Lukas 11 ayat 6. Oke, coba buka diagramnya. Ya, EPD philos mu maneregeto ya paregeneto en hodu pros me kai uk eko ho parateso auto. Nih. Nah, ini ya. EPD nih. Ya kan? Nah, kalau saya tanya berapa clause di situ? Independent clause-nya ada berapa? Hmm? EPD for sebab. Nah, terus di situ ada berapa itu? Ada berapa clause tuh? Dua. Philos, kai, eco ini ya kan? Satu, dua. Oke? Nah, subjeknya apa nih? Ini philos, ini predikatnya parageneto. Kalau satu lagi, eco, ini subjeknya ada di dalam eco. Lalu objeknya mana? Ini ho. Ho parateso auto. Ini adalah objek langsung dari eco. Nah, ini ho ini relatif pronoun. Kalau kamu parsing, ho ini apa? Relatif pronoun, akusatif, neuter, singular. Nah, ho ini kalau di spoma posisinya apa? Objek. Ya kan? Nah, objek dari eco ini. Nah, ho ini bentuknya apa? Anak kalimat. Anak kalimat, subjek predikatnya di parateso. Auto ini modifiernya. Gitu. Ya kan? Nah, kalau yang atas, philos parageneto mu ex odu pros me. Nah, itu kan induk kalimatnya juga kan? Ini. Kalau saya tanya kalian, subjeknya mana? Ini subjeknya mana? Philosmu, ya kan? Predikatnya ini dia. Ah, kalau ini predikatnya mana? Ini. Subjeknya ada di echo ini ada di dalam. Nah, cuma di spomanya gimana nih spomanya? Kalau spomanya gimana? Berarti ada objeknya nggak? Objeknya ini dia. Oh, nah ini objeknya. Tapi bentuknya anak kalimat atau substantif clause sebagai objek. Itu ya. Gampang kok, nggak sulit lah. Ya, belum terbiasa aja.
nanti latihan-latihan jadi gampang. Oke, nah ini beberapa contoh indirect discourse atau tadi kalimat tidak langsung, kalimat langsung ya. Ini sama, bisa pakai infinitive, participle, hoti ya. Misalnya kalau kita buka Lukas 24 ayat 23. Lukas 24 23. Lukas 24 23, dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan mereka, kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Oke, so, klik kanan, lihat diagramnya. Ini mulai dari ini ya, Kaime Edusai, ini dinominasi. Ini mulai dari ini ya, ini sampai ke bawah. Oke. Nah, yang pertama apa itu tadi dikatakan? Bentuknya partisiple, substantival, infinitive. Oke. Ayat 23, berarti mulai dari ini. Irusai, tosoma autume, oke. Lalu nanti di sini ada legusai, eurakenai, dan sebagainya. Nah, lihat legusainya ini ada. Mereka berkata, lalu ada eurakenai. Berkata apa? Nah, ini sebagai indirect discourse-nya. Mereka berkata bahwa, nah melihat, nah, gitu ya, di sini. Mereka berkata bahwa ini legusai eurakenai optasian angelo, ya kan? Melihat ini atau ya melihat penglihatan dari malaikat atau melihat malaikat-malaikat, melihat sebuah penglihatan dari malaikat-malaikat. Ini LAI terjemahnya lain ya. Telah kelihatan kepada mereka malaikat. Maksudnya melihat penglihatan gitu ya, penglihatan atau visi, penglihatan atau penampakan malaikat gitu loh. Ya. Ini melihat visi atau penglihatan malaikat. Nah, ini kamu perhatikan. Ini kan infinitif ya. Nah, infinitif ini menjadi apa? Menjadi objek dari apa yang dia katakan. Gitu. Ya, atau di sini namanya indirect discourse. Ya, atau kalau kamu nanti kalau mau mengatakan, Pak, ini bisa nggak jadi objek dari legusan? Bisa. Karena biasanya kalau discourse itu ya isi dari apa yang menjadi apa ya, satu perkataan. Misalnya kayak tadi, saya berkata ini. Nah, ini itu namanya discourse-nya, isi perkataannya. Oke? Nah, itu bisa pakai infinitif. Jadi pokoknya kalau discourse itu isi perkataan. Ya, bisa mulai dengan infinitif. Kalau ini pakai infinitif ya. Nah, contoh yang pakai participle ya. Misalnya Kisah 7 ayat 12. Kisah 7 ayat 12. Coba kita buka. Kisah 7 ayat 12. Nah, ini discourse
tapi pakai infinitif, participle. Nih. Ini ya. Kalau saya tanya kalian, ini berapa klausa nih? Indirect, dependent dan independennya. Independennya dulu. Independennya ada berapa di situ? Independen, kalimat intinya ada berapa? Kalimat intinya ada berapa? Satu. Satu. Nah, subjek predikatnya mana? Yakob. Yakob, benar. Ini subjeknya ya kan? Predikatnya ini semua. Terus pan. Nah. Oke. Ini subjek, ini predikat. Oke, perhatikan ya. Ini subjek, ini predikat. Nah, ini maka menjadi independent clause. Paham nggak di sini? Nah, sekarang kita lihat spomanya. Spoma, subjeknya mana? Yakob. Predikatnya exapestelen. Ini predikatnya. Oke, objeknya ada nggak? Spoma kan, subjek, predikat, objek, modifier, adverbial. Objek ada di situ? Ada? Apa objeknya? Objeknya apa? Ini tus pateras hemon. Ya kan gitu? Nah, ini subjek, predikat, objek. Ini kebetulan contoh yang jelas ya. Nah, kalian perhatikan subjek, predikat, objek. Nah, lalu modifiernya ada? Modifier itu berarti yang menjelaskan kata bendanya. Lihat tuh, hemon ini modifier. Ya kan? Nah, objeknya apa lagi? Objeknya cuma ini. Ya, cuma ini ada tambahan namanya discourse. Discourse itu sekali lagi. Discourse itu apa tadi? Isinya. Ya. Misalnya kalau percakapan ya isi percakapannya. Oke, ini pengutusan. Berarti apa yang diutus? Nah, ini isinya ini mendengar ya. Akusas sitia onta es ai gupton. Nah, ini discourse-nya. Oke. Nah, ini dimulai pakai apa? Partisi. Nah, ini menjadi discourse dari exapestelen. Tapi dia bentuknya apa? Anak kalimat. Jadi kalau saya tanya ini adalah anak kalimat, pakai participle. Nah, ini namanya discourse. Isi dari apa yang diutus gitu. Ya. Jadi Yakub mendengar di tanah Mesir yang menyuruh Naaman kita ke sana, itulah kunjungan yang pertama. Jadi apa yang diutus di sana? Ya, itu Yakub mendengar di tanah Mesir ada gandum gitu ya. Oke, ini akusas berarti partisipalnya. Nah, ini bentuk anak kalimat. Anak kalimatnya adalah apa ini? Subjek. Nah, lalu subjek predikatnya di sini ini ada objeknya lagi ini. Ya kan? Kalau spoma ada objeknya ini. Akusas sitia onta es agupton. Nah, es agupton ini apa? Modifier ya, modifiernya. Oke, tapi perhatikan di sini ini partisipalnya. Partisipal ini anak kalimatnya ini. Anak kalimat yang menjelaskan exapeste lain. Ya. Nah, berikutnya saya pakai hoti nih. Matius 5:17 coba buka.
Matius 5, 17. Ya, ini ayat yang terkenal juga. Misalnya kalau saya tanya ini ada berapa independent clause? Coba perhatikan. Ada berapa independent clause? Hah? Dua. Dua, ya kan? Subjek predikatnya? Subjeknya ini satu, yang tanda X ini ya. Artinya dia ada di dalam predikat ini. Ya kan? Nah, predikatnya ya ini. Satu, dua. Ini predikatnya. Nah, sekarang spomanya. Lihat, subjek predikatnya udah, sekarang ada objeknya enggak? Ada, hoti. Nah, Ada. hoti ini menjadi isi dari nomis sete, discourse-nya. Jadi discourse itu kayak objek, tapi disebut discourse juga, kayak isi dari satu predikatnya. Ya, nah, pakai hoti. Hoti, Elton, dan bla bla bla, ini adalah anak kalimat. Kalau ada anak kalimat, maka dia ada subjek predikat lagi. Nah, ya. Lalu di bawah ada kata lusai. Nah, ini ada anak kalimat lagi. Oke. Anak kalimatnya ini ada objeknya lagi. Gitu. Jadi anak punya anak lagi. Ya, tapi kamu perhatikan hotinya aja di sini. Nanti kalau kita udah belajar semua klausa, kamu udah bisa menjelaskan. Oh, klausa ini substantif. Bawahnya apa? Kamu nanti bisa jelaskan. Oke. Oke. Nah, ini ada 3 lagi. Coba kita lihat bentuk aposisi. Masih ingat nggak aposisi itu artinya apa? Keterangan tambahan ya. Seperti apa kita lihat contohnya misalnya Yakobus 1:27. Coba buka Yakobus 1:27. Yakobus 1:27. Di kanan lihat anti diagram. Nah, ini. Kalau saya tanya berapa independent clause-nya? Ada berapa situ? Hah? 2? 1 atau 2? 1. Oke, subjeknya mana dong? Iya, treskeia ini subjeknya. Predikatnya, subjeknya ini ya, treskeia terus di bawah ini. Ini semua wilayah subjek. Nah, jangan keliru nih, ini wilayah subjek. Wilayah predikatnya mana? Ini. Ini wilayah predikatnya, ya. Jadi selalu dibagi 2. Ini wilayah predikat, ini wilayah subjek. Berarti apa? 1. Ya. 1 independent clause karena 1 subjek, 1 predikat. Nah, sekarang spomanya. Yang kita mau lihat ini kan ini ya, infinitif, substantival tapi aposisi.
Nah, aposisi atau spomanya dulu deh. Spomanya ini mana? Kalau ini subjek, ini berarti ST ini predikatnya ya. Aut ini apa? Predikat nominatifnya. Ya kan? Masih ingat kan predikat nominatif? Aut. Oke. Ya, penyembahan adalah ini. Atau religion, agama atau worship adalah ini. Ininya apa? Nah, ini bentuknya aposisi, keterangan tambahan. Maka dia pakai sama dengan. Nah, pakai apa di sini? Infinitif. 1, 2. Anak kalimatnya ada berapa? 2. 1, 2. Oke? Nah, ini anak kalimatnya dua-dua infinitif ini kan? 1, 2. Tapi ini aposisi. Aposisi dari apa? Aute. Ada 2 anak kalimat. Nah, kalau di anak kalimat, maka ada subjek predikat lagi. Nah, ini subjek predikatnya di sini. Subjek, ini objeknya. Ini subjek, ini Hilton objeknya. Ya, N ini di bawah, ini namanya apa? Modifier. Ini adverbial. Ini adverbial. Itu. Nah, ini predikat nominatif. Nah, ini objeknya. Nah, itu spomanya. Ya. Contoh lain, coba ini hoti pakai indikatif. Ingat ya, aposisi itu keterangan tambahan biasanya ada tanda sama dengannya. Hoti plus indikatif, misalnya Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20. Oke, sekarang kita klik kanan, lihat. Nah, nih 10 ayat 20 itu berapa induk kalimat? Hmm? Hah? Masuk 1. Lihat ada mede. Nah, mede ini ingat lagi. Mede itu kan conjunction apa ini? Ini. Mede. Mana ya? Nih. Mede. Apa? Korelatif. Berarti independennya ada 2. Karena disambung oleh mede tadi. Mede. Ada 2 kan? KRT, KRT. Nah, itu independent clause. Oke? Ada 2. Kalau ada 2, subjek predikatnya apa aja? Wilayah subjek predikatnya lah. Ada berapa? KRT. KRT subjeknya di sini ya. Berarti subjeknya apa namanya? Orang kedua jamak. Second person plural itu subjeknya di situ. Ya, dia masuk ke dalam KRT. Sama ini juga sama ya, KRT. Predikatnya? Predikatnya ini semua nih. Wilayah predikatnya. 1, 2. Nah, oke. Ini udah paham? Wilayah subjek, wilayah predikat, enggak? Nah, sekarang spoma. Spoma itu berarti kamu harus tahu subjek, predikat, objek, modifier, adverbialnya, termasuk anak kalimatnya. Subjeknya tadi udah kita tentukan ya. Orang kedua jamak. You. Predikatnya ya KRT, KRT. Ada objek di sini. KRT langsung di bawahnya apa ini? OT atau N. N ini apa? Modifier. Atau adverbial. Adverbial ya. OT menjelaskan KRT. Nah, nanti ini juga anak kalimat ini. Cuma yang kita mau pelajari apa sekarang?
Yang mau kita pelajari ini tadi apa? Mana sih? Apa? Posisi yang hoti ya. Nah, berarti hotinya itu kamu lihat di sini. Hotinya bentuknya aposisi. Aposisi itu artinya apa? Keterangan tambahan. Ini mana sih? Salah klik pula. Hah? Oke, 289. Tuh. Nih, hoti ya, yang sebagai aposisi. Coba lihat. Mana hotinya? Yang aposisi ini atau ini? Yang atas atau yang bawah? Yang atas dong, karena ingat ciri-ciri aposisi itu sama dengan kan. Nah, hoti ini keterangan tambahan terhadap apa? Tuto. Bukan kairete ya, tapi itu tuto. Nah, hoti ini bentuknya namanya apa? Bentuknya apa? Hoti ini substantif clause ya kan? Atau dependent clause. Berarti subjek predikatnya mana? Ini subjek, ini predikat. Umin ini apa? Modifier. Nah, spomanya itu ya. Gitu. Jadi kamu harus tahu wilayah subjek predikat mana, wilayah spomanya mana. Nanti spoma itu berarti kamu tahu yang mana modifier, adverbial gitu. Terus kalau dia ada anak kalimatnya, kamu tahu anak kalimatnya sebagai apa di situ. Substantive clause, adjective clause, adverbial clause kayak gitu ya. Jadi memang ini pengenalan dulu gitu. Kamu ngenalin subjek predikat dan sebagainya. Ya. Contoh-contohnya ya kamu bisa lihat di sini. Banyak ya. Nanti ini. Oke, sekarang eh, apa? Hina ya. Hina plus subjunctive. Nah, itu bisa jadi aposisi juga. Yohanes 17:3. Coba kita buka Yohanes 17 ayat 3. Nah, coba kita lihat diagramnya. Udah capek ya? Hah? Oke. Namanya belajar. Kalau mau enak ya tidur. Hah? Oke. Yohanes 17 ayat berapa tadi? Hah? 3 ya, bukan 4. Oke. Nah, ayat 3 ini kalau saya tanya berapa independent clause-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa independent clause? Ayat 3, jangan yang bukan ayat 4, ayat 3 aja. Hah? Oh, lama banget sih dari tadi. 1 ya kan? Oke, kalau 1 wilayah subjeknya mana? Wilayah subjeknya? Wilayah predikatnya. Coba baca subjeknya apa? Jelas di situ. He, e, ayo, mios. Nah, ini subjeknya. Ya kan? Predikatnya ini semua. Nah, ini wilayahnya. Ada wilayah subjek, wilayah predikat. Nah, sekarang ke spomanya.
Lihat, spomanya subjeknya apa di situ? SOE. Ya kan? Aionios ini apa namanya? SOE itu hidup. Aionios kekal. Jadi kekal ini apa? Spoma sekarang. Apa? Modifier. Hidup kekal. Kekal itu modifiernya, bukan adverbial ya. Oke? Jadi Aionios ini modifiernya. Nah, subjek selesai. Predikatnya, predikatnya mana? Estin predikatnya kan? Aute ini apa? Predikat nominatif. Ciri-cirinya kan ada ciri ini. Ya kan? Nah, itu udah kasih tandanya nih. Ini. Jadi ini predikat nominatif tadi so is. Hidup kekal adalah ini. Nah, ini itu dibuka sama dengan berarti aposi. Nah, aposisinya dia pakai apa? Ina itu berarti frasa atau anak kalimat. Bukan frasa, anak kalimat apa namanya? Kamu punya anak kan kasih nama. Namanya apa? Hah? Namanya apa? Nama anaknya Ina, tapi namanya apa? Anaknya ini Hina. Nah, anaknya namanya apa? Substantif false sebagai apa sih? Iya, nama anaknya ini toh. Apa ini? Iya, ini substantif false sebagai apa sih? Posisi terhadap apa? Terhadap ini tanda sama dengan jadi nggak ya belakangnya? Ya, ini anak kalimatnya Pak. Substantif clause bukan adjective clause, bukan adverbial clause, tapi substantif clause. Ini menjelaskan posisi sama dengan ya. Nah, kalau dia adalah substantive clause atau dependent clause ya istilahnya. Namanya substantive clause, berarti dia ada subjek predikatnya lagi kan? Ada spomanya lagi, gitu. Sama seperti independent clause. Nah, kalau saya tanya, subjek predikatnya mana? Ini wilayah subjek, ini wilayah predikat. Nah, sekarang spomanya, subjeknya mana? Di dalam ini, kamu klik aja di situ, ya. Third person plural. Berarti orang ketiga jamak mereka. Kalau diterjemahkan jadinya apa? Mereka. Itu subjeknya. Predikatnya ini apa namanya? Ginoskosin belajar ya, atau mengetahui. Nah ini predikatnya. Ada objek? Ada tandanya ini. Ini berarti habis ini wilayah objek. Nah itu wilayah objek. Yaitu apa? Mengenal hidup yang kekal itu apa? Mengenal dia. Di sini engkau ya, maksudnya Allah. Engkau itu siapa? Theon, Allah. Oke. Hidup kekal itu ginoskosin. Terus menerus mengenal Allah. Maka present. Present apa? Nanti kamu harus jelasin. Ini present yang aspeknya apa? Terus berlangsung. Nah, jadi hidup kekal itu continuous. Present. Mengenal engkau. Itu siapa nih? Allah maksudnya. Ya. Nah, tapi kita lihat Hina di sini kamu tahu nih dependent clause sebagai posisi substantive clause dari objek. Oke. Nah, nanti kamu lihat ini ada objeknya lagi. Objeknya ada posisi lagi kan? Ada posisi lagi. Teon kalau di spoma apa berarti? Ini aposisi, akusatif, aposisi. Ini juga Yesus Kristus di Allah dan Yesus Kristus. Jadi kalau dalam hidup kekal ini ya kita mengenal hal tunggal itu.
Yang kalau kita doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, ya, datanglah kerajaanmu itu hidup kekal. Karena dengan datang kerajaan, kita jadi mengenal Allah. Mengenal Allah itu ya, gnoskosin. Gnoskosin itu apa? Saling tahu. Allah kenal kamu, kamu kenal Allah. Jadi bukan searah, tapi dua arah. Saling mengenal. Ini jelas ya kalau di Yunani, kalau kamu ngerti eksegesis, udah, kamu tinggal jelasin. Oke? Gnoskosin. Oke-nya apa nih? Coba latihan ya. Ini baru gampang. Mereka nggak udah jam 4 tuh lihat jam terus ya. Nah, ini ada latihannya sebetulnya banyak di sini. Oke, latihannya mungkin di PR kalian, tugas kalian aja. Misalnya lihat tuh, ada nggak di situ substantive clause 2 Yohanes? Nah, kembali ke sini. Ya, memang kita belum pelajari semua klausa. Kalau saya sih oke aja sih mau lanjut. Sekarang yang B nih. Ya, lanjut. Ya, ini contohnya cuma 5. Atau kalau ini aja. Nah, coba. Tadi udah tidur. Laptop pun habis baterai. Oke. Nah, coba ini ya. Eh, nih, 2 Yohanes 4. Sekarang kalian kerjakan. Di situ independent clause-nya apa? Dependent anak kalimatnya yang mana dan fungsinya sebagai apa anak kalimatnya. 2 Yohanes ayat 4. Ya, tugas itu. Ya. Hah? Ya kayak tadi yang saya jelasin, independent clause-nya ada berapa, habis itu wilayah subjek, predikatnya apa, baru cari spomanya. Nah, dari spoma itu kamu lihat, ada anak kalimatnya enggak? Oh, ada. Anak kalimatnya apa ini? Sebagai apa? Kayak tadi. Saya udah jelasin 2 jam lebih, kok apa lagi? Oh, nah, jadi tugasnya adalah nanti kalian ketik gini. Misalnya kalian copy, nih perhatikan ya, saya kasih contohnya nih. Oh, ah? Edit ya. Edit. Oke. Mau buka Word-nya dong. Ya, misalnya apa Word-nya nih. Nah, Word-nya. Nih. Paste. Oke. Ini bisa digedein lah. Nah, Artono masih ikut ya? So, perhatiin. Masih Pak, masih. Ini. Oke. Nah, sekarang penjelasan. Entar aja.
Penjelasan mana sih ini? Hilang. Penjelasannya. Ini namanya kalau di eksegesis apa? Nomor 2 ya, syntactic form. Nih, penjelasan sintaksisnya lah gitu aja. Penjelasan sintaksis. Oke, ini kan saya mau mulai, saya kalimat di atas tuh. Berapa independent clause-nya atau independent clause ya, singkat aja IC gitu ya. Jadi, nggak usah tulis panjang-panjang. Independent clause-nya satu kan, ya 2 Yohanes. Ada satu, satu, satu atau dua? Satu, ya kan? Berarti subjeknya apa? Predikatnya apa? Subject and predicate. Nah, kamu mesti tulis nih. Subjeknya apa di situ? Predikatnya apa? Ya kan? Nah, habis itu eh, kamu ke spomanya. Ya. Baru dari spoma itu lebih detail lagi ada dependent clause. DC. Ya. Disingkat aja DC. Nah, dependent clause-nya kamu harus tahu apa di situ. Oke, dependent clause-nya berarti kamu tentukan kan, ini substantival clause atau disingkat aja SC atau adjectival clause atau disingkat apa AC atau adverbial clause. Singkat ADV lah, ADV clause. Kalau AC, ADJ lah ya, supaya membedakan. Nah, udah gini. Nah, kamu tulis ini. Lalu kalau dia misalnya dia substantive clause, kamu analisa lagi dong. Sebagai apa dia? Direct object, subject, tadi apa lagi? Posisi, atau predikat nominatif, atau discourse. Ya kan? Nah, habis itu kamu tentukan subjek predikatnya lagi. Lalu spomanya. Gitu. Ini baru clause ya. Baru nanti detail-detailnya di spomanya. Objek, modifier, adverbialnya. Nah, kita coba satu ya hari ini ya. Oke, nah ini lihat misalnya nih. Coba. Independent clause-nya pasti satu. Yaitu apa subjeknya? Karen kan di sini kan? Apa di situ? Orang pertama tunggal. Berarti aku. Tulis. Predikatnya apa? Kamu copy aja. Semua ini predikatnya. Jadi 4 ini kamu copy semua. Ya. Nah, ini semua predikatnya nih. Wilayah predikatnya nih. Ya. Ya 4 nih. Tuh, kamu masukin gini.
Nah, ini predikat. Ya, subjeknya ego, aku. Oke. Nah, predikatnya itu. Nah, sekarang spomanya. Spomanya berarti subjeknya kan tadi udah di atas ya. Subjek, aku. Predikatnya apa di situ? Predikatnya apa di situ? Di spomanya. Eka, ekaren. Benar kan? Ini predikat intinya. Bersukaci. Nah, ekaren. Tulis di situ. Ekaren. Oke. Nah, lalu kamu lihat spomanya lagi. Di bawah ada lian. Benar nggak? Lian ini apa? Modifier. Jadi modifiernya lian. Nih. Ini kita mainnya di wilayah predikat ya. Lian. Modifier. Lian terhadap apa? Adverbial ya. Lian ini. Adverbial. Nah, dia menjelaskan kata kerja kan? Adverbial lian terhadap kata kerja apa? Eka, ekaren. Nah, ini. Oke. Nah, ini spoma namanya. Nah, baru hoti nih, itu. Hoti. Hoti itu menjelaskan apa? Aku bersuka cita apa? Bahwa, nah berarti kalau kata bahwa itu titik-titik isi suka cita, berarti itu apa? This course. Ingat itu tadi. Aku berkata bahwa apa isi perkataan itu discourse. Aku bersuka cita bahwa bla 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 bla. Itu apa? Discourse. Nah, berarti kamu tulis gini, ya. Nah, sekarang ke dependent clause-nya nih. Berarti apa? Kalau discourse itu apa? Ada dependent clause-nya apa? Substantival clause. SC. Oke, apa substantival clause-nya? Tuliskan. Kan ini semua kan? Hoti semua kan? Benar nggak? Nah, kamu tuliskan nih. Oke, mulai dari hoti nih. Nah, jadi substantival clause-nya adalah ini. Hoti dan seterusnya. Itu substantival clause-nya. Nah, sekarang tentukan subjeknya. Subjeknya apa di situ? Eureka. Ya kan? First person singular. Aku. Predikatnya eureka. Ini eureka dan seterusnya. Ini wilayah predikat. Tuh. Bisa nggak? Bisa ikuti nggak? Ini kan kita bahas dependent clause-nya. Dia substantival clause sebagai discourse. Discourse dari apa? Ekaren. Isi sukaci. Nah, tuh. Iya kan? Benar nggak? Kamu lihat aja diagramnya ini. Iya kan? Hoti ekaren. Sukacita bahwa ini. Ya. Isi sukacitanya apa? Nah, ini dia. Subjeknya aku. Ya, subjeknya I atau ego. Nah, predikatnya ya ini semuanya. Oke? Nah, lalu spomanya. Lihat spomanya. Lihat. Hoti, eureka. Ini subjek predikatnya, subjeknya aku, predikatnya ya eureka. Ya kan? Nah, aku di situ diterjemahkan apa? Aku menemukan. Gitu. Aku bersuka cita bahwa aku mendapati atau menemukan. Nah, menemukan apa? Isi lagi. Ini wilayah subjek. Ini menemukan apa? Ini semua objek. Nah, jadi kamu tulis kayak gini.
Subjek, predikat, objeknya apa? Eureka apa? Ini semua objeknya di sini. Ya kan? Ini semua objeknya. Eureka apa? Menemukan apa? Ekton, teon, su, bla 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 bla. Ya. Ekton, teknon, su. Nah, gitu. Lalu ada peripatuntas. Nah, di sini partisipal kan? Berarti partisipalnya tadi sebagai apa? Objek. Nah, kamu tulis lagi. Jadi ada anak, punya anak lagi. Nah, namanya kamu tulis lagi. Substantival clause. Mateng deh ya, susah ya. Nggak susah karena belum terbiasa aja. Substantival clause. Oke, jadi kamu lihat ya. Ini ada anak lagi kan? Anaknya ini. Jadi anaknya adalah Hoti, tapi Hoti punya anak lagi namanya Peripatuntas. Kamu tulis lagi. Mana tadi? Eh, Eureka nggak masuk ya. Eurekanya dibuang. Nah, ini dia. Iya, benar nih. Ya toh? Ini substantive clause, tapi sebagai apa? Objek. Objek dari apa? Hah? Objek dari apa? Eureka ini. Ya ini buang aja nggak apa-apa. Ini Eureka ini. Oke, titik dua. Nah, lihat nih. Eureka, aku mendapati ya. Aku mendapati ini kan berarti subjeknya aku, predikatnya Eureka. Objeknya ini. Ekton, tenon, su, dan sebagainya. Jadi objek dari substantival clause ini. Objek dari Eureka, tapi dia adalah substantival clause. Dengan memakai participle. Nah, tadi kita udah pelajari. Nah, ini substantival clause lagi kan? Nah, kamu bagi lagi. Subjeknya apa di situ? Subjeknya apa? Subjeknya ini. Ekton, tenon, su. Nah, itu subjeknya. Sorry. Subjeknya ini. Peripatuntas di dalamnya ada maskulin, plural, mereka. Predikatnya apa itu? Peripatuntas. Oke. Lalu spomanya kan? Sekarang peripatuntas. Spomanya apa? Ekton, teon itu apa? Ini wilayah subjek kan? Wilayah subjek dulu. Berarti ektonteon itu modifiernya. Modifiernya apa di situ? Ektonte non su. Tuh, ya kan? Predikatnya nih peripatuntas. Nah, kamu lihat peripatuntas di sini ada nggak spomanya? Ada. Enalitea ini apa? Adverb ya. Katos, katos, elabonen, entole, para. Ini anak kalimatnya lagi. Jadi sampai cucu nih. Wah, ayo nih kalian. Hah? Angel ya. Tapi resiko kalian udah belajar soalnya, jadi harus bisa. Oke, peripa
tuntas. Nah, baru kamu spomanya. Ini pelan-pelan ya. Spomanya n aletheia itu apa? N aletheia itu adverbial. N aletheia. Oke. Nah, lalu ini lagi satu-satu. Katos nih sekarang. Katos, elabomen, entole, paratu, patros ini memang kita mau pelajari katos. Nanti katos ini dia adalah namanya adverbial clause. Ya, jadi kamu copy lagi. Ada adverbial yang biasa, tapi ada adverbial clause. Nah, jadi kamu tulis lagi di sini. Adverbial clause. Adverbial clause-nya apa di sini? Katos. Tuh, detail ya. Oke. Adverbial clause menjelaskan apa ini? Kan adverbial, berarti menjelaskan apa? Peri, patun, tas. Ini cuma hanya membahasakan dari grafik ini loh. Iya. Kita membahasakannya jadi memang panjang. Nah, adverbial clause-nya katos, entole, elabomen ini. Ini baru clause ya. Nanti belum kamu menjelaskan tensisnya. Dan aletheia ini kan, aletheia ini apa? Datif, datif apa gitu. Ya, namanya firman Tuhan mesti detail ya. Ini ayo selesai. Ya, udah sampai sini kan? Nih, katos, elabomen. Nah, ini berarti kan kalau ini adalah anak kalimat, maka ada subjek predikatnya lagi. Ya kan? Subjeknya apa di situ? Ya namanya anak punya anak punya anak. Jadinya agak ribet. Itu. Subjeknya apa di situ? Elabomen. Orang, berarti kita benar. Lalu predikatnya elabomen. Tulis di situ. Ya, lalu objeknya ada nggak? Spoma langsung aja, langsung spoma. Entole. Objeknya entole. Oke. Lalu paratu patros ini apa? Adverbial. Nah, gitu. Jadi kalau udah terbiasa, gampang. Paratu patros. Udah selesai. Ya? Oke, ini wilayah klausa. Tinggal nanti kamu tambahin, misalnya kayak gini. Misalnya ini ya, Karen, ini kan predikat, kamu parsing. Iya, tensisnya apa? Kan tinggal copy aja di sini. Karen, indikatif, auris, pasif, first person, singular. Nah, auris itu. Anggaplah udah parsing ya. Auris apa ini? Nah, satu-satu. Oke. Kan mulai dari kalimatnya dulu, baru nanti kata-katanya. Auris apa? Lalu ekaren. Lian. Lian terhadap kata kerja. Lian ini berarti artinya apa ini lian? Greatly, adverb. Ya. Sangat bersuka cita. Ini ya, adverbial. Nah, sekarang ini kalau independennya ada aku bersuka cita. Oke. Ini targetnya sampai spoma aja gini ya. Kalau independent clause-nya kayak gini. Ini satu. Ini independent clause-nya. Subjek, predikat, selesai.
Nah, sekarang dari sini diturunin spoma. Spomanya, subjeknya aku, predikatnya ini, spoma itu berarti detailnya ya. Verbinya Lian. Nah, terus dependent. Kebetulan ketemu anak kalimat nih, Eureka. Ya, ada Hoti dan seterusnya ini. Substantive clause by discourse dari Ekaren nih, Hoti ini. Oke, nah baru kamu Hoti terus langsung spoma aja. Subject, predicate, object. Jadi nggak usah kayak gini lagi ya, langsung spoma jadi nggak terlalu ribet. Langsung spoma, subject, ini dependennya ya. Ini dependennya. Ini aja. Ini dependennya. Dependent clause-nya, substantive clause sebagai discourse dari Ekaren. Ini. Oke, subjeknya apa? Aku. Predikatnya Eureka. Lalu objeknya apa? Ini semua, ya kan? Ekton dan seterusnya. Nah, dari objek ini ternyata ada lagi anak kalimat. Namanya substantive clause sebagai objek dari Eureka. Oke, namanya ini. Nah, karena dia anak kalimat, berarti ada subjek lagi, ada spoma lagi gitu. Subjek, ya, predikat, lalu modifiernya di sini terhadap mereka. Nah, lalu adverbialnya ini. Oke. Nah, begitu ketemu adverbial, ternyata di dalam spomanya itu ada anak kalimat lagi, adverbial clause. Menjelaskan ini. Berarti kalau dia ada clause lagi, ada subjek, predikat, objek, spoma lagi gitu. Pokoknya ketemu clause, pasti ada spomanya. Nah, gitu. Udah selesai. Tinggal kamu jabarin. Misalnya, Karen, Auris apa? Ya, Eureka sekarang kamu parsing. Perfect, ya kan? Perfect. Ini perfect apa? Itu. Bisa nggak ngerjain? Oke, jadi tugasnya ini selesaikan. Terus minggu depan tes dulu satu ayat. Kan udah belajar perfect kan? Nah, diulangi lagi. Objek nih sekarang. Objek. Oke, terus subjek mereka modify ekton teon su. Nah, ton teknon. Teknon itu kan teknon itu kalau di parsing apa? Genitif. Nah, genitif apa kan udah belajar. Oke? Nah, sekarang ini predikatnya peripatuntas. Peripatuntas. Present. Nah, presentnya apa nih? Oh, ya kan? Lalu aletheia. Aletheia itu datif. Nah, tentukan datif apa? Oke. Nah, sekarang masuk clause-nya. Subjek kita nggak usah. Ini predikat elabomen. Nah, elabomen itu auris. Auris apa? Kalau parsing kan tinggal copy aja. Objeknya entole. Entole itu akusatif apa? Nah, ini udah jelas nih akusatif direct objek, ya kan? Terus paratu patros. Patros itu genitif. Genitif apa nih? Dengan preposisi para. Oke. Saya udah kasih contoh satu ayat loh nih. Tinggal 12. Oke, satu ayat dulu ya. Coba kerjain. Oke. Nah, saya mau kalian ini contoh, tapi kalian coba misalnya nih ya. Nah, ini contoh yang menarik juga. Misalnya ayat mana lah ya, nggak usah panjang-panjang dulu. Nah, ini aja nih. Nanti ayat 8 kan pendek. Ya, independennya satu. Anak kalimatnya satu. Udah. Jadi nggak, hah?
Ya, selesai. Ini kebetulan dapatnya agak ribet. Nah, kalau ini ya jangan ini panjang. 1, 2 panjang. Ya, coba nanti dikerjain eh 8. Ya gitu. Kita tujuannya kita belajar Yunani ya, mesti bisa baca ini. Kalau enggak, ngapain kita belajar Yunani? Ya, jadi belajar Yunani itu harus bisa baca ini. Bisa baca itu artinya bukan cuma baca doang, kamu bisa jelasin sintaksnya. Nah, kayak gini. Ini yang saya maksud di sini nih. Nomor 2 ini. Baru dari sini kamu bisa terjemahkan. Jadi orang-orang LAI itu ya kerjanya berat. Nah, mereka harus bisa menguasai sintaks, baru mereka bisa terjemah. Ya, jadi hargai Alkitab kalian itu, Alkitab kita itu. Karena terjemahannya ribet sekali. Baru terjemahan loh, belum eksegesis ini, semantik konten. Hah? Belum apa? Oh, iya. Nanti belajar eksegesisnya masa depan. Jadi harus harus ini harus ngerti dulu. Nanti eksegesinya kita pakai ayat ini nanti. Ya, oke. Ini mau saya kasih filenya. Ya, ini contoh. Mulai kerjakan kayak gini. Nah, nanti ini tolong nanti kalian parsing jelasin ya. Tapi kalau eh, apa yang perlu dijelasin itu adalah kayak gini, genitif, present, terus tadi kalau dia ada, ini kan belum detail ya. Eh, udah detail belum ya? Ektoneno udah ya, peripatusin udah. Oh ya, semua udah ya. Nah, ini present apa, genitif apa, nah, kayak gini. Cuma ini tinggal diparsing. Ini tulis Yunaninya. Ya. Nah, target saya adalah kalian bisa ngerjain kayak gini. Satu-satu ayat tapi sesuai ini aja, sesuai struktur. Kalau di sini dia langsung 2 ayat ya 2 ayat. Ikuti ini aja. 5, iya. Eh, mana apanya ini nanti? Oh ya, dari nanti sama aku Eka. Ini saya save ya. Oke, kita selesai. Kita berdoa dulu. Dari Bu Eta ada tambahan? Ada tambahan? Ah, Jadi anggap aja tahan aja ya. Ini maksudnya mereka buat sekolah dulu, habis buat sekolah mereka bisa tahu nah, apa itu belakangan. Belakangan. tapi tentukan sekolah dulu. Tentukan, ya tentukan, ya Atau baca ini dulu nih. tipuannya dan babuannya kayak gini tulisan gitu. Ya, tinggal copy ini, terus penjelasan sintaksisnya. Penjelasan tadinya kayak gini. Ini spomanya dulu jelasin. Nanti kan tinggal detail-detailnya ini misalnya present apa gitu. Kalau dia ada kalau dia ada adverbialnya misalnya adverbialnya ini. Nah, kan isinya datif. Datif apa? Tinggal parsing terus jelasnya ini datif apa. Detil-detilnya belakangan, tapi kamu tentukan dulu klausanya. Klausa sama
komanya gitu. Kayak gini contohnya. Nah, nanti saya kasih contoh-contoh lain lagi. Ya. Tapi ada beberapa yang harus kalian harus kerjain sendiri. Nah, ini satu contoh hari ini. Karena kita udah belajar sebagian klausa ya kan. Nanti minggu depan misalnya ada klausa lagi, kita belajar nanti contoh lagi. Gitu. Oke, paham? Nggak banyak kok, paling cuma 12 ayat kan. Nah, tinggal 12 ayat. Yang penting kamu bikin, ya kamu bikin pausa sama skoma itu. Ya, nanti ya kalian yang tentukan perfect apa. Saya bantu kalian di ininya. Oke, udah. Ya, kita selesai, kita berdoa dulu. Hah? Siapa yang mau doa? Risma lah.